Hai guys, kalian pernah mikir gak sih bahwa di zaman yang serba modern dan semuanya serba canggih kayak sekarang itu, apakah kegiatan di dalamnya masih sama atau masih sesuai dengan prinsip Islam? Terus, ada gak sih hal-hal yang menjadi pembatas kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari? Nah, untuk menjawab persoalan itu, yuk aku bantu kenalin sama yang namanya fatwa. Jadi, fatwa adalah suatu keputusan atau penjelasan hukum Islam yang dikeluarkan oleh sekumpulan ulama atau lembaga tertentu untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang terjadi di era modern seperti sekarang. Nah, di Indonesia, lembaga resmi yang mengeluarkan fatwa tersebut disebut dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat dengan DSN MUI. Terus, kenapa fatwa itu penting? Fatwa itu penting karena menjadi salah satu panduan bagi umat Islam dalam menentukan halal haramnya sesuatu, terutama dalam menghadapi persoalan baru di era modern seperti sekarang. Fatwa itu berfungsi untuk menjaga agar aktivitas umat muslim tetap sesuai syariat Islam, mendukung masyarakat dari praktik yang merugikan seperti penipuan atau riba. Contohnya gini, kalau orang mau belanja harus datang langsung ke pasar atau ke toko. Barangnya bisa dilihat, disentuh, atau dicek kualitasnya sebelum dibeli, seperti terasa jelas dan sederhana. Kalau di zaman sekarang, di era digital sekarang, belanja lewat ponsel, tinggal klik barangnya, langsung dikirim ke rumah, praktis dan cepat. Tapi muncul pertanyaan, apakah belanja online tetap sesuai dengan syariat Islam? Apakah transaksi lewat layar bisa dianggap sah dan halal? Nah, teman-teman tahu nggak bahwasanya sekarang itu belanja online udah ada fatwa loh yang mengaturnya. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 146 tahun 2021 yang menegaskan bahwa belanja online itu hukumnya boleh asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan prinsip syariah yang dimaksudkan itu adalah harus memenuhi beberapa syarat seperti berikut. Yang pertama, barang yang dijual itu harus halal, kemudian spesifikasi barangnya harus jelas. Lalu, penjual tidak boleh menipu. Pembeli juga harus punya hak return atau hak pengembalian barang ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan deskripsi. Misalnya, kalian membeli hijab di suatu marketplace dengan deskripsi barang dan ukuran yang sesuai. Kemudian, barang tersebut sampai sesuai dengan deskripsi tersebut. Nah, transaksi ini dianggap sah dan halal loh karena tidak terdapat unsur gharar di dalamnya. Contohnya, ketika kita membeli mystery box yang isi di dalamnya itu tidak kita ketahui. Nah, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dan haram karena terdapat unsur gharar di dalamnya. Jadi teman-teman, di era perkembangan globalisasi yang begitu cepat dan semuanya serba instan pada saat ini, itu bukan menjadi suatu penghalang kita untuk tetap berpegang teguh pada prinsip ekonomi Islam. Belanja online itu boleh dan halal apabila dilakukan dengan cara jujur, transparansi, dan tanpa adanya unsur penipuan di dalamnya. Yuk jadi konsumen yang cerdas yang gak cuma mikir nilai praktis dan cepatnya aja, tapi juga memastikan bahwa setiap nilai transaksi kita halal dan berkah. Sampai jumpa di konten edukasi kita berikutnya. Bye-bye! Yeah!